Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadi semua Pak. Alhamdulillah. Bapak ingin nanya, apakah kalian pernah nonton film atau kartun Up seperti gambar ini? Jika pernah, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan unsur gas mulia dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengisi balon udara. Gas apakah yang dipakai untuk penerbangan balon udara tersebut? Mengapa balon tersebut bisa terbang? Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur gas mulia. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu siswa dapat menganalisis kelimpahan unsur-unsur gas mulia. Kemudian siswa dapat menganalisis sifat keperiodikan unsur-unsur gas mulia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur gas mulia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan manfaat dari unsur-unsur gas mulia. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis senyawa hasil reaksi gas mulia. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang gas mulia. Baik, kita masuk ke materi pembahasan kita, yaitu gas mulia. Ini adalah sistem periodik unsur, di mana gas mulia ini terletak di bagian kanan, di bagian golongan 8A. Gas mulia ini itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kemudian kelimpahan gas mulia di alam, kecuali radon atau Rn, itu semua gas mulia terdapat dalam udara bebas sebagai gas monoatomik. Maksud dari monoatomik itu ialah dia itu berdiri sendiri. Di sini jadi misalkan argon di alam itu berbentuk argon saja, neon itu di alam berbentuk neon saja, dan seterusnya. Jadi dalam bentuk unsur monoatomik dia itu tidak berikatan, maksudnya dia itu tidak berikatan baik sesama gas mulia itu sendiri ataupun dengan atom yang lainnya. Kemudian dapat dilihat pada tabel ini, argon itu memiliki konsentrasi pada udara bebas atau ppm itu sekitar 9340. Maksud dari ppm ini itu adalah part per million atau bagian per juta. Atau kita misalkan 1 juta gram udara, maka terdapat 9340 gram argon. Kurang lebih seperti itu arti dari ppm atau part per million. Kemudian gas mulia neon atau Na itu memiliki konsentrasi pada udara bebas atau ppm itu adalah 18. Kemudian helium atau He itu memiliki konsentrasi pada udara bebas itu 5,2. Kripton atau Kr itu memiliki konsentrasi pada udara bebas atau ppm itu 1. Dan xenon atau Xe itu memiliki konsentrasi pada udara bebas yaitu 0,08. Sedangkan radon itu tidak memiliki konsentrasi pada udara bebas atau ppm. Kemudian kita akan membahas tentang sifat fisika gas mulia. Jadi di sini Bapak akan bagi menjadi dua kelompok besar.
yaitu kecenderungan bertambah dari He ke Rn. Maksudnya dari bertambah ini itu semakin lama semakin besar. Kemudian yang kedua itu sifat kecenderungan berkurang dari He ke Rn. Yang pertama itu, jadi kita akan membahas yang pertama ini, yaitu sifat kecenderungan bertambah dari He ke Rn. Yang pertama, jari-jari atom. Jadi dapat kita lihat tabel yang ini, mana kita lihat kulit He itu memiliki satu aja. Kemudian makin terus itu kulitnya akan makin bertambah sampai Rn itu memiliki kulit 6. Jadi kulit dari He ke Rn itu akan semakin bertambah. Kemudian kecenderungan dari titik leleh dan titik didih itu kecenderungannya ialah biasanya semakin besar Ar atau Mr suatu unsur atau senyawa, maka titik leleh dan titik didih akan mengikuti. Titik leleh juga semakin besar, maka titik didih akan juga semakin besar. Maka di antara unsur-unsur gas mulia yang memiliki titik leleh dan titik didih yang paling kecil itu adalah He, dan titik dan yang memiliki titik leleh dan titik didih yang paling besar itu adalah Rn. Kemudian untuk massa jenisnya itu sama seperti titik leleh, titik didih, di mana massa jenis dari He ini memiliki massa lebih kecil. Sedangkan Rn itu memiliki massa lebih besar dari He, Ne, Ar, Kr, dan Xe. Kemudian sifat kecenderungan berkurang dari He ke Rn. Yang pertama itu energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu buah elektron dari kulit terluar. Jadi apa hubungan dari energi ionisasi ini dengan konfigurasi elektron? Nah, jadi sebenarnya kita sudah membahas di kelas 10, tetapi Bapak akan menjelaskan sedikit lagi tentang energi ionisasi ini. Energi ionisasi ini itu yang dibutuhkan untuk melepaskan satu buah elektron dari kulit terluar. Kalau kulit terluar di bagian pertama itu maka akan lebih susah karena kulit pertama sangat dekat dengan inti. Istilahnya gaya tarik intinya semakin besar. Karena jumlah kulit semakin sedikit, gaya tarik inti atau gaya tarikan antara proton dan elektron di kulit luar itu semakin besar. Maka semakin susah untuk melepaskan elektron dari kulit terluar He dibandingkan Rn, dimana jika kita lihat kulit Rn ini memiliki 6, maka akan menjadi pelepasan elektron itu menjadi lemah, tidak besar, lemah maksudnya. Kemudian afinitas elektron. Afinitas elektron ini kecenderungan suatu unsur untuk menerima elektron. Semakin mudah menerima elektron berarti besar afinitas elektronnya, berarti semakin besar afinitas elektronnya. Alasannya itu sama seperti energi ionisasi, sama-sama pada alasan itu sama pada gaya tarik inti. Kemudian keelektronegatifan. Kenegatifan itu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron suatu molekul, di mana keelektronegatifan ini sama saja seperti afinitas elektron, di mana afinitas elektron ini yang membedakannya itu adalah afinitas elektron ini itu menerima elektron itu dari suatu unsur, sedangkan elektronegatifan itu
menerima elektron jika dia berikatan dalam suatu senyawa. Kemudian sifat kimia gas mulia. Gas mulia itu sangat stabil atau sukar bereaksi, sehingga tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Tetapi pada tahun 1962, Neil Bartlett berhasil mensintesis senyawa xenon yaitu XePtF4. Jadi dia ini sudah mematahkan suatu mitos ya, bahkan gas mulia itu tidak dapat bereaksi membentuk senyawa. Lebih tepatnya itu sebenarnya bukan gak bisa bereaksi, tetapi sukar bereaksi. Namanya sukar itu berarti masih bisa untuk bereaksi. Kemudian sejak itu berbagai senyawa dari gas mulia berhasil disintesis. Maksud dari disintesis ini yaitu dapat dibuat bukan secara alami, seperti XeF2, XeF4, XeF6, XeO4, XeO3, XE4, XeO6, KrF2, KrF4, RnF2, RnF4, dan lain-lain. Tapi meskipun demikian, kalau kalian lihat kan pada rumus ini atau reaksi ini, itu senyawa gas mulianya hanya terdiri dari unsur Xe, dapat dilihat Xe, terus Kr dan Rn. Meskipun demikian, sehingga saat ini baru senyawa dari kripton, xenon, dan radon saja yang dapat disintesis. Senyawa-senyawa dari unsur helium, neon maupun argon belum dapat dibuat sampai saat ini. Kemudian yang terakhir itu pembuatan dan kegunaan gas mulia. Untuk pembuatan unsur-unsur dari He, Ne, Ar, Kr, dan Xe itu sama, yaitu distilasi bertingkat udara cair. Sedangkan Rn itu menyendiri pembuatannya, yaitu penyeluruhan radioaktif atau penyeluruhan radioaktif radius 226. Untuk kegunaan dari unsur-unsur tersebut, yaitu yang pertama He ini itu berguna untuk pengisian balon udara. Helium ini memiliki massa jenis yang sangat kecil. Jadi helium ini dalam tanda kutip itu mengapung di udara, sehingga balon yang diisi oleh helium ini bisa naik karena massa lebih kecil dari massa udara. Kemudian Ne itu kegunaannya yaitu pengisian lampu berwarna merah serta pendingin reaktor nuklir. Kemudian kegunaan dari Ar itu pengisian lampu berwarna merah muda atau biru, dan pengelasan logam dan mencegah karat. Kemudian Kr itu berguna untuk pengisi lampu berwarna putih dan untuk anestesi. Untuk Xe ini itu berguna untuk pengisi lampu berwarna biru atau untuk anestesi. Dan yang terakhir itu kegunaan dari Rn itu adalah untuk terapi radiasi sel kanker. Itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Apakah anak-anak Bapak sudah jelas? Baik,
Jika sudah jelas, Bapak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik karena sifatnya yang stabil. Yang tergolong ke dalam gas kimia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Untuk kegunaan gas mulia itu memiliki banyak kegunaan, seperti helium yang dapat digunakan untuk mengisi balon udara dan radon yang digunakan sebagai terapi kanker karena bersifat radioaktif. Itu saja. Dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jika tidak ada, selanjutnya kalian kerjakan LKPD yang Bapak bagi dengan berkelompok yang telah dibagi kemarin. Untuk jawabannya bisa dicari melalui internet, buku, jurnal, dan lain-lain. Baik, Pak. Alhamdulillah, untuk diskusi kita hari ini berjalan dengan baik. Untuk kesimpulannya itu akan disimpulkan oleh perwakilan kelompok 3. Kesimpulannya adalah yang pertama, kelimpahan unsur gas mulia di udara bebas yang paling besar konsentrasinya adalah argon dan paling kecil adalah xenon atau xenon. Yang kedua, biasanya semakin besar nomor atomnya, maka titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin besar, di mana helium paling kecil dan radon paling besar dari unsur gas mulia. Yang ketiga, untuk pembuatannya, helium, neon, argon, krypton, dan xenon itu dengan distilasi bertingkat udara cair dan radon itu dengan peluruhan radioaktif radium 226. Yang keempat, kegunaannya. Unsur helium kegunaannya pengisi balon udara, unsur neon kegunaannya pengisi lampu berwarna merah pendingin reaktor nuklir. Unsur argon kegunaannya pengisi lampu berwarna merah muda atau biru, pengelasan logam dan mencegah karat. Unsur krypton kegunaannya pengisi lampu berwarna putih untuk anestesi. Unsur xenon kegunaannya pengisi lampu berwarna biru untuk anestesi. Unsur radon kegunaannya terapi radiasi sel kanker. Yang kelima, pada tabel periodik, jari-jari atom gas mulia makin ke bawah makin besar. Akibatnya gaya tarik inti terhadap elektron valensi makin berkurang, sehingga atom-atom gas mulia seperti xenon dan krypton lebih reaktif dibandingkan gas mulia yang lain. Radon dengan jari-jari paling besar juga dapat bereaksi dengan oksigen atau fluor, tetapi karena radon merupakan unsur radioaktif menjadikan senyawa yang terbentuk sukar dipelajari. Jika senyawa-senyawanya fluorida dari xenon direaksikan dengan air akan terbentuk senyawa xenon yang lain. Terima kasih atas kesimpulannya. Alhamdulillah kalian telah memahami materi dari gas mulia. Kemudian sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran dari materi gas mulia pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan. Kesimpulannya yaitu gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Kelimpahan unsur mulia
mulia di udara bebas yang paling besar konsentrasinya adalah argon dan paling kecil adalah xenon. Gas mulia itu helium, He, konsentrasinya pada udara bebas yaitu 5,2, xenon Xe itu 0,08, argon yaitu Ar itu 9.340, krypton itu konsentrasinya pada udara itu 1, neon itu 18. Biasanya semakin besar nomor atom maka titik leleh dan titik didihnya juga akan semakin besar, di mana helium paling kecil dan Rn paling besar dari unsur gas mulia. Untuk pembuatannya He, Ne, Rg, Kr, dan Xe itu dengan stabilan bertingkat udara cair dan Rn itu dengan peluruhan radioaktif radium 226 min. Kegunaan unsur helium: mengisi balon udara, neon mengisi lampu berwarna merah, perbandingan reaktor nuklir, argon berisi lampu berwarna merah muda, biru, pengesahan logam dan pencegahan karet. Krypton itu mengisi lampu berwarna putih untuk asetasi, xenon mengisi lampu berwarna biru untuk astesis, radon terapi radiasi sel kanker. Terima kasih atas kesimpulannya. Bapak sudah kirim soal di GC, kemudian jawab dan kumpul minggu depan. Untuk pembelajaran kita minggu depan itu kita akan membahas tentang benzena. Diharapkan kepada siswa untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita tutup, apakah ada yang kurang jelas pada pembelajaran hari ini? Bisa ditanyakan? Tidak ada, Pak. ada, Pak. Jika tidak ada, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.